Oke, kali ini kita bakal nge-share setidaknya ada 4. Yang pertama cara nginstalnya, kedua jalanin programnya, ketiga kita nge-set drawing unit, yang keempat kita overview beberapa toolbar yang ada di Civil 3D. Buat cara nginstalnya kurang lebih sama kayak yang ini, Revit dan instalasi situs penunjang. Ada di channel D3 Teknik Sipil, dibuka aja. Kurang lebih sama caranya. Untuk softwarenya itu ada di Iqbal anak D4 2016, minta aja ke dia. Terus yang kedua, launch Civil 3D. Kalau misalnya kita biasanya nih ya, yang baru pertama kali install, biasanya kan suka next 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 next. Itu nanti ada macam-macam yang ke install, termasuk nanti Civil 3D 2018 Imperial. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih Civil 3D Matrix. Kalau yang Imperial itu bedanya semua drawing unit terus termasuk sama satuan-satuan di toolbar di semuanya semua satuan lah itu satuan imperial kayak inci kaki terus ya itulah yang begitu-begitu satuan US imperial. Terus kalau kita nginstal Civil 3D itu sebenarnya kita juga udah nginstal AutoCAD. Nah ini kalau mau buka AutoCAD-nya aja, tapi sebenarnya sama sih Civil 3D itu sama AutoCAD. Kita launch ya Civil 3D Matrix. Sekarang kita udah masuk di Civil 3D. Kalau kita lihat tools-tools AutoCAD biasa, AutoCAD-nya aja itu ada di sini. Modify, Draw, ini kan ada di AutoCAD biasa ya. Bedanya kalau yang Civil 3D ini ada tambahan-tambahan tools yang emang buat anak-anak land development. Tools space ini itu kan nggak ada di AutoCAD biasa. Cuman dia basicnya memang memang AutoCAD, memang program berbasis CAD. Sama kalau misalnya kalian pernah melihat itu di situs Autodesk ada AutoCAD Electrical, ada Mechanical. Dia sebenarnya AutoCAD, cuman dikhususkan buat anak-anak Electrical, anak-anak Mechanical. Jadi ada tools-tools khusus buat memudahkan mereka buat ngedesain bidangnya sendiri. Itu. Ini filesnya files DWG kalau kita save. Jadi kalau files AutoCAD biasa kita juga bisa buka di sini sebenarnya. Terus yang selanjutnya set drawing unit. Oke, yang pertama kita set drawing unit. Kalau di perencanaan jalan itu kita sering dengar satuan meter, 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 kilometer, meter, meter, meter. Jarang ada yang sampai milimeter atau sampai sentimeter, itu jarang. Makanya drawing unit kita di set jadi meter. Tadi ya dibuka di sini. Terus pilih ini tab option, Windows option keluar, terus user preference. Semuanya diganti ke meter yang di sini. Ya ini biarin aja default. Klik on, klik OK. Oke, sekarang kita udah selesai buat ngeset drawingnya. Terus selanjutnya pengenalan toolbars. Yang pertama, ini kalau misalnya toolspace-nya ketutup, bisa diklik di sini. Di toolspace ini tuh ya emang kelihatannya nih tuh kayak wah kayak apa ya ini? Kayak dashboard kapal ya, kayak dashboard kapal pesawat, pesawat terbang ya. Ada banyak ininya apa? Wah sembarang kali. Tapi kalau kita udah tahu ini sebenarnya toolspace yang cukup banyak ini itu tools buat mempermudah kita buat desain. Terus kalau di sini tuh ada di tab prospektor, ini tab yang bakal sering kita pakai. Itu udah macam-macam. Ini dia bikin list itu urutan sebenarnya loh, sebenarnya ngurut. Jadi pertama kayak ketiga tiga ini nih, tiga menu ini buat anak-anak surveyor, anak-anak pemetaan.
Jadi pertama sebelum kita gambar mau desain, kita harus punya terrainnya dulu. Terrain itu surface, permukaannya dulu kayak gimana sih reliefnya, terus baru kita desain ke bawah-bawahnya. Ini ada setting juga buat ini buat tingkat lanjut lah nanti. Terus yang khusus itu di tab ini, tab surface, dia ada tab buat survei. Ini memang tools buat anak-anak surveyor dikhususin di sini. Dan mungkin kalau ada waktu, kalau sempat kita bakal review tab surface. Jadi ini tuh kayak spesial gitu, anak-anak surveyor dikasih tab khusus. Terus ada tab insert. Nah ini dia ada toolbar khusus buat kolaborasi sama workflow namanya itu, workflow. Terus ada tab annotate, ini macam-macam ya, pilih sendiri, analyze. Sama di tab ini, di toolbar ini, dia juga sistematis. Jadi yang paling kiri itu tools-tools yang sering kita pakai. Ini ada di sini. Terus lanjut, biasanya setelah kita gambar itu kan kita pengen anotasi. Jadi lanjut ke kiri. Anotasi ini macam-macam, nanti kita bakal bahas. Terus ada modify sampai yang paling terakhir itu kayak plugin. Jadi kita bisa input plugin di sini. Nah, ini ada contoh-contoh pluginnya. Ini harus kita download dulu sebelum kita pakai. Terus yang terpenting, kalau misalnya ada yang mentok, misalnya nggak tahu nih, ini buat apa ya, caranya ini gimana, atau keterangannya apa sih, ada informasi yang belum lengkap di Civil 3D, kayak misalnya ini contohnya. Nah, ini kan di tab properties, banyak ya. Di tab properties ini ada angka PF1, PF2, terus ada base depth. Ini kita nggak tahu mana sih yang PF1, mana yang PF2. Ini kita bisa melihat di help. Caranya pencet F1 atau ini help. Nih help atau pencet F1. Sekarang kita pakai cara F1. Sayangnya help ini dia harus connect ke internet. Nah, di sini kan nggak ada nih keterangannya mana yang PF1 PF2. Kita bisa cari di sini. Tunggu ya, ini pakai internet. Mana ya? Tadi apa namanya? Land super elevation. Land super elevation. Mana land. Nah ini. Nah, dia ada keterangannya di sini ngasih tahu. Cuman terpisah dari sini. Maklum kalau informasi ini diberikan di sini itu rasanya tuh ya gini aja. Ini baru baru belum tab properties. Ini udah makan banyak banget tempat. Jadi informasi mengenai keterangan ini tuh dijual terpisah ya. Bagus sih buat menghemat tempat kita. Oke, itu cukup.